Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel pembelajaran TIK. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita sudah belajar tentang struktur dasar pemrograman Pascal, yaitu menjelaskan perbedaan read dan readline. Nah, hari ini dalam pertemuan kesempatan ini kita akan membahas bagaimana dengan variabel di dalam struktur data pemrograman Pascal. Ya, ini seperti telah dijelaskan dalam algoritma ya, variabel atau cara penulisan variabel pada Pascal. Variabel adalah penanda atau identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nilai tersebut dapat diubah sepanjang kode program. Jadi misalkan ada persamaan matematika X sama dengan Y plus 2 ya, maka X dan Y ini ya, bisa diisi dengan angka apapun ya. Memang kalau kita lihat di sini X ini tergantung kepada Y ya. Jadi kalau dimasukkan Y-nya 1, maka X-nya akan 3. Jadi intinya X dan Y ini adalah suatu variabel ya, karena isinya bisa berubah-ubah ya. Nah, nanti untuk variabel ini dalam Pascal harus dideklarasikan dulu ya, sebelum main program. Jadi nanti ada var ya, tulisan var, ketikan nanti apa yang mau dideklarasikannya ya. Oke. Nah, masih ingat percobaan menukar gelas ya, gelas kopi dengan air teh ya. Nah, ini diingatkan lagi. Nah, ini untuk gelas ini adalah sebagai variabel ya. Jadi ini gelas ini kan bisa diisi air ya, air kopi, air teh ya. Jadi untuk air kopi dan tehnya ini adalah sebagai nilai ya, sebagai nilainya. Jadi kalau X plus Y sama dengan 2, maka si X dan Y nya ini adalah variabel ya, variabelnya. Sedangkan nilainya air kopi dan air teh ini bisa diisikan X dan Y berupa bilangan ya, bisa 2, 3, 0,5, 0,96, atau misalkan bahkan berupa huruf ya, atau karakter ya. Nah, itu bisa juga dimasukkan. Nah, ini berhubungan dengan apa yang nilai yang dimasukkan ini dikatakan dengan tipe data ya. Jadi tipe datanya apa yang dimasukkan ya. Jadi ini harus kita deklarasikan dulu di awal program ya. Nah, ini diingatkan lagi tipe data ya. Ini ada 4 tipe data dasar dalam Pascal. Keempat tipe ini, data ini dikenal juga sebagai tipe data skalar. Ini yang sering kita gunakan ya. Ini awal belajar Pascal ini harus paham mengenai tipe data. Yang pertama ada integer ya, berupa angka bulat seperti 1, 2, 9 dan selanjutnya. Kemudian real, ini tipe data berisi angka desimal atau pecahan ya, 22,7, 3,14 ya. Kemudian char, tipe data berisi huruf ya, A kecil, A besar, C atau Z. Kemudian boolean, tipe data hanya berisi nilai 2 nilai, true atau false ya. Ya, contoh kasus misalkan penjumlahan 2 bilangan ya. Misalkan kita inisialisasi dulu satu bilangannya, deklarasikan dengan bil 1, kemudian bilangan yang lain dengan bil 2 ya, sama dengan jumlah. Jadi variabel ke-1-nya nanti ini sebagai bil 1 ya, sebagai variabel ke-1, kemudian bil 2-nya sebagai variabel kedua, kemudian jumlahnya sebagai variabel ketiga ya. Nah, jadi ini untuk membuat variabel ini kita inisialisasi dulu ya, sebagai variabelnya yang mana begitu ya.
Nah, untuk variabel ini kan isinya berupa nilai ya. Nilai ini ada datanya ya. Apakah berupa integer, real ya. Nah, jadi kalau kita misalkan masukkan bil 1 integer, bil 2 integer, maka nanti hasilnya jumlahnya adalah integer. Otomatis ini harus dideklarasikan dulu ya di dalam awal program, bagian deklarasi ya, bagian deklarasi. Nah, misalkan juga bisa dipakai contoh misalkan dalam pengurangan ya, deklarasikan bil 1, bil 2 dan ya deklarasikan variabel kurang sebagai hasilnya ya. Kemudian untuk bil 2 ya, perkalian kali bil 1 kali bil 2 ya, hasilnya misalkan dinamakan nama variabelnya kali ya. Kemudian pembagian bil 1 ya dibagi bil 2, ini tanda pembagian slash begini ya, sama dengan bagi ya. Bagi ini variabel hasil dari pembagian ya. Nah, ini bil 1 bil 2 kurang kali ini, dan kemudian bil 1 bil 2 di dalam pembagian ini bisa integer, bisa real ya. Nanti tergantung kepada yang akan kita inputkan nilainya berupa apa ya. Nah, sedangkan yang bagi ini ya, yang bagi ini otomatis akan real ya. Kita harus mendeklarasikannya adalah ya, kita file new ya. Ya, kita buat program misalkan JML 2 bil ya, nama kelas. Nah, kita deklarasikan variabel ya, variabel tadi bil 1 ya, kemudian bil 2 ya, kemudian tadi variabel ketiga jumlah ya. Akhiri dengan titik 2, kemudian tipe datanya ya, tipe datanya jadi integer titik koma ya, kemudian begin nah, kemudian ada yang lupa ini ya, pakai usage dulu ya, crt ya, begin. Kemudian kita deklarasikan dulu CLR ya, SCR ya, kemudian kita ke bawah redline N ya. Akhiri dengan titik ya. Ya, kita coba dulu, boleh di compile dulu ya. Nah, compile, kita beri nama JML 2 bil, nama kelas ya, dot pass ya. Oke, kita oke ya. Oh ya. Nah, kita lihat di sini ada pesan error. Kita lihat di mana errornya. Nah, fatal syntax error, tidak ada titik koma ya. Di mana ini? Di 89 ya. 89. Nah, ini berarti sebelumnya, berarti di sini CLR SCR ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan. Oke, kita compile lagi. Nah, berarti betul ya. Nah, udah betul. Ya, oke. Nah, kita tinggal masukkan nilainya ya. Kita masukkan nilainya, misalkan bila 1, nah, harus memakai titik 2 sama dengan ya, masukkan nilainya misalkan ini 9 ya. Kemudian bil 2 3 misalkan ya.
kemudian baru jumlahnya ya. Jumlah itu berarti bil 1 tambah bil 2 titik koma. Nah, ini pertama akan dimasukkan nilainya bil 1, bil 2, kemudian nanti di dalam jumlah akan dimasukkan nilai bil 1 ditambah bil 2 ya. Otomatis ini nanti akan terpilih jumlahnya. Sekarang kita akan menampilkan hasil dari penjumlahannya ya. Kita memakai write ya, return. Kalau menuliskan variabel ya, jadi tidak boleh, jangan tanda petik, langsung tuliskan bil 1 ya, kemudian koma. Nah, baru ini berupa karakter tambahnya itu di sini ya, berupa karakter bil 2 sama dengan juga karakter pakai tanda petik ya, baru di sini jumlahnya. Jadi akan ditampilkan nilai dari jumlah ya, sini. Ya, oke, kita coba compile dulu. Kalau ada kesalahan, nah berarti betul ya, sudah benar ya. Nah, kita coba kita run ya, kita run. Nah, berarti 9 plus 3 sama dengan 12 ya. Jadi ini sudah berhasil ya. Nah, begitu caranya untuk memasukkan suatu variabel ya di dalam program dasar Pascal ya. Oke, kita lanjut kepada contoh yang kedua. Contoh lain ya, misalkan ini ada suatu lingkaran dengan jari-jari R. Nah, maka R ini adalah suatu variabel yang nilainya dapat berubah-ubah ya. Nah, dari R ini bisa kepada variabel-variabel yang lain, seperti turunan dari R ini akan menjadi K, misalkan keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran ini merupakan variabel juga ya, dimana keliling lingkaran itu 2πr ya, 2πr keliling lingkaran itu ya. Nah, kemudian dari R juga bisa nanti jadi L misalkan ya. L ini adalah variabel juga ya. Nah, ini adalah luas lingkaran ya. Luas lingkaran adalah πr kuadrat. Nah, di sini nilai pi, di sini nilai konstan, nilainya 3,14 ya. Nah, kemudian R ini bisa misalkan dimasukkannya nilainya 7 ya. Maka ini tipe datanya integer ya, R ini. Kemudian untuk K kan 2πr ya. Dimasukkan, ini nilainya bisa real ya, bisa kita deklarasikan real. Sedangkan untuk L, nah pi R kuadrat atau pi R kali R. Nah, ini kita masukkan nilainya, datanya. Kenapa ini real? Untuk K karena dikalikan dengan 3,14. Otomatis di sini pi-nya itu kan desimal ya. Jadi nanti kita harus deklarasikan K-nya itu real ya. Kemudian L juga kita deklarasikan dengan real ya. Nah, itulah nanti kita akan coba bagaimana membuat programnya ya. Ya, kita buat file new ya. Misalkan program
programin aja, program hitung lingkaran nama kelas dot pass ya. Nah, uses crt ya, kita deklarasikan uses. Nah, kemudian kita deklarasikan variabel. Boleh menuliskannya itu jari-jari misalkan ya, jari-jari misalkan 2 jari-jari begini boleh ya, atau misalkan hanya R saja juga boleh ya, kita mau simpel saja R boleh ya. Kalau ada kita deklarasikan integer ya. Nah, kemudian boleh kita begin dulu, begin clr scr redline n ya, kita deklarasikan dulu. Kita coba compile dulu kalau ada kesalahan. Nah, hitung lingkaran nama ya, kita masukkan nama filenya hitung lingkaran ya, underscore nama underscore kelas ya, dot pass ya. Oke, kita coba ya. Nah, berarti ini sudah betul, strukturnya sudah betul, struktur programnya ya. Oke, tinggal kita masukkan variabel integernya ya, di sini kita masukkan. Oh ya, satu lagi untuk konstanta ya. Ya, kita deklarasikan const ya. Misalkan kalau tadi dituliskannya pi, kita deklarasikan pi. Ya, pi sama dengan 3 titik ini koma ya. Akhirnya titik 14. Ya, kita coba compile dulu ya, berarti sudah betul penulisannya. Oke, nah kita masukkan ke main program, tidak kita masukkan nilainya R misalkan 4 lah misalkan, atau 5 ya, masukkan. Nah, baru kita masukkan persamaan untuk luas lingkaran ya, atau keliling dulu ya, keliling dulu. Oh ya, ini di sini belum dideklarasikan ya, kita deklarasikan dulu untuk keliling K ya, K misalkan real ya. Nah, K dan L real. Nah, kita coba compile ya, udah betul tulisannya. Kita masukkan di sini untuk keliling itu 2 ya, PR P kali R ya. Kemudian luas PR kuadrat, jadi PR kali R ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan ya, menampilkan misalkan di sini background jari lingkaran ini tampilkan R
aran. L ya. Nah kemudian dipakai titik ya, titik 42 misalkan 42 ini untuk menentukan berapa nilai desimal di belakang koma ya, belakang koma. Berarti kalau 4.2 ini di depannya berapa angka 4, di belakangnya 2 ya, belakangnya 2. Ya, oke, kita pakai sama dengan di sini. Ya, coba kita compile. Nah, ada kesalahan di mana ini? Coba kita lihat. 12.37. Oh iya, itu harusnya pakai koma ya. Nah, ya, coba kita compile. Ya, ada berhasil ya. Nah, coba kita lihat, coba kita run. Ya, ini jari-jari 5 ulas lingkaran 7/8 kali lingkaran 3 1/4 ya, berarti udah betul ya, ini udah betul. Nah, ya, nah itu cara menampilkan atau menuliskan suatu variabel dalam satu program ya. Ya, demikian saja untuk pelajaran kali ini. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.